Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, al-ikhwah zinallah wa yakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-295. Tahrimul uquqi wa qati'atir rahim. Haramnya durhaka kepada kedua orang tua dan juga haramnya memutus silaturahim. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, bahwasanya al-uquq itu artinya durhaka. Biasanya durhaka dinisbatkan kepada orang tua, durhaka kepada kedua orang tua. Walaupun terkadang juga ada orang tua yang durhaka kepada anak, ada. Seperti kisah Luqman Al-Hakim ketika mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Kata para ulama, ini potret bakti orang tua kepada anak. Cara berbakti orang tua kepada anak dengan mengajarkan anak-anak ya akidah yang sahihah, akidah yang benar. Berarti fahmul mukhalafahnya, ada juga orang tua yang durhaka sama anak dengan cara ya tidak mengajarkan mereka akidah yang benar, dengan cara tidak mengajarkan kepada mereka tentang adab Islam dan seterusnya. Ya. Dan biasanya kalimat birrul walidain maksudnya adalah bakti anak kepada orang tua. Bakti anak kepada orang tua. Ada juga lawannya berarti al-uquq. Kalau birrul walidain berarti berbakti anak kepada kedua orang tua dan hukumnya wajib. Dan lawannya adalah uquq al-walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua dan hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Adapun qati'atur rahim atau qati'atul arham itu biasanya binisbati lil aqarib, ya dilihat dari kerabat-kerabat selain orang tua. Itu namanya qati'atur rahim. Yang lawannya tentu saja silaturahim. Dan silaturahim terbesar kita ya kepada kedua orang tua yang ada hubungan rahim. Dan ini pernah kita bahas dahulu tentang silaturahim ya. Jadi tinggal dicari pembahasan tentang silaturahim dan birrul walidain. Tentang birrul walidain ini pernah kita bahas sebelumnya. Al-uquq berasal dari kalimat al-aqqu, maknanya adalah al-qat'u, yaitu memutus sesuatu. Makanya akikah ya disebutnya akikah karena tuzbah, karena disembelih. Sembelihnya itu memutus 4 urat yang ada di leher. Ada 2 urat darah besar, ada 1 saluran makan, dan ada 1 saluran nafas. Ya, biasanya disembelihkan hewan kambing biasanya pada hari ke-7 kelahiran anak. Ya. Kenapa? Karena dia memutus ya saluran tadi yang ada di leher. Dan al-uququl walidain, begitu juga qati'atur rahim, termasuk dosa besar karena terdapat ancaman dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita akan membaca beberapa ayat dan hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang masalah ini. Yang pertama, dalam surat Muhammad ayat ke-22 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Ya. Apakah kalian jika berpaling dan membuat kerusakan di muka bumi, atau qati'u arhamakum, dan kalian memutuskan
yang ada hak untuk disambung dari hubungan rahim, maka akibatnya kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka orang-orang yang senantiasa berpaling dan merusak di muka bumi. Kemudian mereka memutuskan silaturahim. Mereka berhak mendapatkan iqab. Mereka berhak mendapatkan hukuman. Apa hukumannya kata Allah Subhanahu wa taala? La'anahumullah. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka. Yang dimaksud dengan laknat tentu saja adalah at-tardu an rahmatillah, at-tardu wal ib'adu. Itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa asammahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membuat mereka asam, yaitu tuli. Ya, tuli, tidak bisa mendengar. Maksudnya bukan budek ya, bukan tuli, nggak bisa mendengar suara, enggak. Tetapi dia tidak mampu untuk mendengar kebenaran dan tidak bisa mengambil manfaat dari kebenaran tersebut dari telinganya. Ini hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia. Adapun di akhirat tadi Allah Subhanahu wa taala akan laknat dia. Wa a'ma absarahum, dan Allah akan butakan mereka. Butakan mereka maksudnya tadi tuh bukan matanya buta, tidak bisa melihat sesuatu, tidak. Tetapi an ru'yatil haqqi, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid 3 halaman 205, yaitu an ru'yatil haqqi wal intifa'i bihi, tidak bisa melihat kebenaran. Bahkan ya, mereka menganggap kebenaran itu adalah kebatilan dan kebatilan adalah kebenaran. Ya, yang dimaksud dengan absar di sini adalah al-basirah. Laisa basarul ain, itu penglihatan melihat kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membutakan mereka dari kebenaran, wal iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini bahayanya orang yang senantiasa memutus silaturahim. Kemudian ayat yang kedua, ayat dalam surat Ar-Ra'd ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang senantiasa memutuskan, membatalkan janji Allah setelah terikat, setelah ditetapkan janji Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala, wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan mereka senantiasa memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung, maksudnya silaturahim ya. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka banyak membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Mereka akan mendapatkan laknat dan mereka akan mendapatkan su'ud dar, itu tempat tinggal yang buruk. Su'ul akibah, akibat yang buruk dari perbuatan mereka tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fayanqudunal ahda, mereka senantiasa membatalkan janji. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala minal qarabat wa ghairihim, mereka memutuskan silaturahim yang Allah perintahkan dari kerabat-kerabat dan selain dari mereka. Wa yufsiduna fil ardi bikasratil ma'asi, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan banyak berbuat maksiat. Maka apa balasannya? Allah mengatakan, ulaika lahumul la'natu, mereka akan mendapatkan laknat, dijauhkan dari rahmat Allah, walahum su'ud dar, dan mereka akan mendapatkan akibat yang buruk, itu hukuman yang berat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan hukuman ukhrawi yang di akhirat. Kalau dalam surat Muhammad Allah sebutkan hukuman di dunia maupun di akhirat. Dalam surat Ar-Ra'd disebutkan akibat dari perbuatan mereka akan mendapatkan laknat dan mendapatkan akibat yang buruk. Ini menunjukkan bahwasanya
qati'atur rahim itu memutuskan silaturahim termasuk dosa besar. Adapun ayat yang ketiga dari surat Al-Isra ayat 23-24 yang menunjukkan tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar jangan menyembah kecuali Allah saja, mentauhidkan Allah, wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan antara perintah tauhid dan perintah birrul walidain. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggandengkan antara larangan berbuat syirik dan juga larangan uququl walidain. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembah Allah saja, artinya mentauhidkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan juga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, fahmul mukhalafahnya berarti larangan terbesar adalah syirik, setelah syirik adalah durhaka ya kepada kedua orang tua. Dan Allah perintahkan untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua dengan seluruh perbuatan ihsan yang kita mampu. Iya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Kalau salah satu di antara kedua orang tua kita atau keduanya sudah beranjak tua dan sudah ajus. Ya. Ya, namanya orang yang sudah tua pasti kelakuannya seperti anak kecil. Iya, seperti anak kecil. Maka sabar, anak-anak harus sabar. Wajib sabar merawat mereka ketika mereka sudah tua renta. Sebagaimana dulu juga anak-anak dirawat dari kecil, subhanallah, oleh orang tuanya. Sabar orang tuanya. Ya, orang tuanya nggak marah-marah ketika dari bayi, dari umur 0 tahun sampai besar, orang tua sabar. Ya, menghadapi anaknya yang seperti itu. Begitu juga anak nanti ketika orang tuanya sudah besar, sudah tua, renta, maka wajib mereka sabar untuk merawat orang tua mereka. Dan itu ladang pahala anak-anak tuh. Jangan sampai ladang pahala yang besar itu sia-sia, bahkan berbuah menjadi dosa. Makanya Allah mengatakan, fala taqul lahumu uffin. Jangan kalian katakan kepada kedua orang tua kalian, disuruh nggak mau, capek, nanti itu ya tanda-tanda durhaka, na'udzubillah. Jangan sampai tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu kepada orang tua. Wala tanharhuma, nggak boleh teriak membentak kedua orang tua dengan perkataan yang tinggi, dengan perkataan kasar, tidak boleh, haram. Ya, ini termasuk tanda hukuk, itu durhaka pada kedua orang tua. Wa qul lahumu qawlan karima, dan katakan kepada kedua orang tua dengan perkataan yang lembut, dengan perkataan yang sopan, dengan perkataan yang santun. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, dan rendahkan sayap di hadapan mereka, tawadu. Ya, jangan sampai bersikap sombong, angkuh di hadapan kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku sebagaimana sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku kecil. Ini ayat-ayat yang menunjukkan ya wajibnya berbakti kepada orang tua, wajibnya menyambung silaturahim, dan lawannya berarti ya durhaka sama orang tua, hukumnya haram. Memutuskan silaturahim juga termasuk hukumnya haram. Adapun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan baca beberapa hadis. Di antaranya hadis Abdullah bin Amr bin As, dan juga hadis Jubair bin Mut'im, dan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang pertama hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
beliau bersabda, al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, dosa besar itu diantaranya al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, ini syahidnya, durhaka sama orang tua, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, wal yaminul ghamus, dan sumpah dusta, sumpah palsu. Iya. Kenapa disebut al-yamin al-ghamus? Karena ya tagmisu al-halif fil ismi. Karena orang yang bersumpah itu mencelupkan dirinya ke dalam dosa. Begitu juga dari hadis Abdullah bin Amr bin As juga, Nabi SAW mengatakan, minal kabair syatmur rajul walidayh. Qalu ya Rasulullah, hal yashtimu ar-rajulu walidayh? Qala na'am, yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu, muttafaqun alaihi. Termasuk dosa besar, kata Nabi SAW, seseorang mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ada anak yang mencela kedua orang tuanya? Apakah ada? Kata Nabi SAW, ada. Yasubbu abar rajul, dia mencela bapaknya orang lain. Iya, bapaknya orang lain dicela. Kemudian dia balik mencela bapaknya dia. Saling cela. Ketika ada si A mencela bapaknya si B. Si B balas mencela bapaknya si A. Maka si A otomatis secara tidak langsung mencela bapaknya sendiri. Atau dia mencela ibunya si B balik mencela ibunya si A. Maka secara tidak langsung si A ini mencela ibunya sendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan minal kabair syatmur rajul walidayh. Ya, dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya nggak boleh mencela orang tua teman kita, nggak boleh. Walaupun orang tua kita mungkin ya buruk misalnya, atau pekerjaannya mungkin sederhana, tidak seperti orang tua kita, nggak boleh mencela. Ya, dari sini juga kita bisa ambil faidah. Al-kabair aktsaru mimma dzukira, lakinnal maqam yaqtadi dzalik, fa dzakara ashadduha dararan wa ablaghaha khataran. Jadi dosa besar itu sebenarnya banyak ya, banyak. Disebutkan oleh Nabi SAW, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Ini disebutkan oleh Nabi SAW ada sekitar 4 dalam hadis Abdullah bin Amr bin As ini. Bukan menunjukkan pembatasan, bukan. Tetapi di antara yang paling besar dosanya, ya berdasarkan urutannya, yaitu yang pertama, ranking pertama dosa besar yang paling besar yaitu menyekutukan Allah, yaitu berbuat syirik. Yang ranking nomor 2 yang paling besar dosanya ya uququl walidain, itu durhaka sama orang tua. Yang ketiga kemudian qatlun nafsi, membunuh jiwa. Yang keempat adalah al-yamin al-ghamus. Dari sini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya hukumnya haram mencela kedua orang tua. Ya. Baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung aja haram, apalagi secara langsung. Orang tuanya dicela, orang tuanya dimaki, subhanallah, na'udzubillah. Nggak boleh. Iya, tidak boleh. Hukumnya haram. Atau secara tidak langsung sebagaimana dalam hadis ini. Ya, seseorang mencela orang tua temannya, temannya balik mencela kedua orang tuanya. Maka secara tidak langsung dia mencela kedua orang tuanya. Maka ini hukumnya juga haram, nggak boleh. Tidak boleh. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Dalam surat Al-An'am ayat 108. Janganlah kalian cela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang berakibat mereka akan balik mencela Allah tanpa ilmu. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasannya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, menutup pintu yang membuat kerusakan itu lebih utama daripada ya ketika kita melihat situ ada manfaatnya. Maka ditimbang mana yang manfaatnya lebih besar, mana yang mafsadatnya lebih besar.
Oleh karena itu di sini juga kita bisa ambil faidah bahwasannya man tusabbibu fi fi'lin kana kafailihi khairan aw syarran. Siapa saja yang bisa menjadikan sebab seorang melakukan sesuatu, maka dia seperti pelakunya. Kita menyebabkan orang untuk melakukan sesuatu, maka kita akan mendapatkan seperti pelaku itu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man da'a ilal huda, siapa yang mengajak ya kepada kebaikan, kepada petunjuk, falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'a. Dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tidak akan dikurangi sedikit pun juga. Ya. Dan sebaliknya man da'a ila dolalatin, siapa yang mengajak kepada kesesatan, falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'a ila yaumil qiyamah. Dia akan mendapatkan dosanya sampai hari kiamat. Iman man tusabbibu fi fi'lin kana kafailihi khairan aw syarran. Siapa saja dia menjadi sebab seseorang atau orang lain melakukan sesuatu, maka dia seperti pelakunya. Apakah kebaikan yang dilakukan ataukah keburukan? Ya, karena dia menjadi sebab orang lain melakukan perbuatan itu, maka dia dihukumi seperti pelakunya. Ya. Kemudian hadis Nabi SAW mengatakan dalam hadis Jubair bin Mut'im Abu Muhammad radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya, sebagaimana dikatakan Sufyan, periwayat hadis ini qati'ur rahim, itu yang memutus silaturahim. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Adab nomor 5984 dan riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Bir Wasilah bab silaturahim wa tahrimu qati'atiha. Dan yang terakhir hadis Abu Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innallaha ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat wa kariha lakum fi'lan qila wa qal wa kasratas su'al wa ida'atal mal. Muttafaqun alaihi. Hadis Mughirah bin Syu'bah Abu Isa radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan durhaka kepada orang tua. Ya, ummahat di sini maknanya adalah ibu. Ya, maknanya di sini ibu dan menunjukkan orang tua ya. Allah mengharamkan durhaka kepada kedua orang tua, terkhusus ibu. Man'an wahat, man'an itu artinya mencegah, melarang sesuatu yang diwajibkan padanya. Ya. Hat itu artinya talabu malaisa lahu, dia minta-minta. Wa wa'dal banat itu artinya menguburkan anak perempuan hidup-hidup ketika di zaman jahiliyah ya. Wa karihalakum fi qila wa qal, dan Allah membenci kepada kalian qila wa qal. Yang dimaksud dengan kariha di sini maknanya adalah harama. Inallah harama. Kata para ulama, harama dengan kariha ini maknanya hampir sama. Kenapa Nabi SAW menggunakan dua kalimat yang berbeda ini? Ya, kata para ulama untuk wallahu alam bisawab min babi ikhtilafi takbir faqat, sebagai pembedaan takbir saja. Kalau diulang lagi kan takbirnya kurang bagus. Ya, takbirnya kurang bagus. Seperti dalam bahasa Indonesia, kalau ada orang bikin karangan, ada kata diulang-ulang terus, itu kurang bagus, kurang baik. Tapi ketika dia menggunakan ungkapan yang lain, kata yang lain, itu lebih baik. Itu lebih baik. Sepertinya itu ya, Allahu a'lam bishawab. Sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh Utsaimin, kariha wa harrama laisa bainahuma farqun. Kariha dan harrama itu enggak ada bedanya, sama. Li'annal karahata fi lisanis syari' maknaha tahrim. Karena karohah dalam bahasa syariat kita itu maknanya haram. Ya. Walakin hadza wallahu a'lam min babi ikhtilafi takbir faqat. Tapi di sini wallahu a'lam bishawab, Nabi menggunakan takbir yang berbeda saja, tapi maknanya sama. Jadi yang disebutkan oleh Nabi SAW ini semuanya hukumnya haram.
Wa karihalakum kila wa qal. Dan Allah juga mengharamkan kila wa qal, yaitu menukil sesuatu katanya tanpa di cross check terlebih dahulu. Wa kasratas su'al, banyak bertanya dengan tujuan lain. Maknanya bisa banyak bertanya atau banyak meminta harta, minta-minta jadinya. Dan ido'atal mal artinya menyia-nyiakan harta dengan cara tabzir. Dengan cara tabzir itu menghambur-hamburkan uang tanpa manfaat, tanpa ada tujuan yang jelas. Ini hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Adapun faedah dari hadis ini, tentu saja yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini adalah semuanya hukumnya haram. Seperti uququl ummahat, seperti ya durhaka sama orang tua. Begitu juga termasuk bapak. Kenapa disebut ibu? Karena ibu emang haknya besar. Yang disebutkan oleh para ulama, ibu itu mengalami 3 kesulitan. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika ditanya siapa yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya, ummuka, sampai 3 kali, ummuka, sampai 3 kali. Baru yang terakhir, abuka. Kata para ulama rahasianya karena mengalami 3 masa yang sangat berat. Ketika mengandung, yang pertama. Yang kedua, ketika melahirkan, antara hidup dan mati. Ya. Ketika melahirkan seorang bayi itu antara hidup dan mati. Makanya seorang wanita yang melahirkan kemudian Allah takdirkan meninggal dunia, ya mati syahid insyaallah ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika menyusui selama 2 tahun penuh. Ya, bayangkan, karena ASI itu diambil dari saripati tubuh. Jadi saripati tubuhnya dia itu diberikan kepada bayinya, subhanallah. Makanya wanita atau ibu yang sedang menyusui harus banyak makan, banyak nyemil lah, banyak makan lah ya. Sehingga dia bisa memberikan ASI yang maksimal untuk bayinya. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah uququl ummahat, maksudnya adalah durhaka kepada kedua orang tua, bukan hanya durhaka sama ibu. Ya, durhaka sama ibu dosanya lebih besar. Karena ibu itu mengalami fase masa yang sangat berat. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil juga adalah hazal hadis, selain dari yang tadi sudah disebutkan ya, ada 6 diharamkan durhaka sama orang tua, man'an wahat, ya. Man'an itu artinya melarang orang dalam kewajiban dia. Orang mau sholat dilarang-larang, nggak boleh. Ya, orang mau ngaji dilarang-larang, nggak boleh. Kenapa? Alasannya apa? Kok orang ngaji dilarang-larang? Orang mau ngaji kok dibubar-bubarin? Kenapa? Kan begitu. Ini dosa besar. Ini dosa besar. Wahat, hat itu artinya talabu malaisa lahu. Dia meminta sesuatu yang bukan haknya. Iya, dia meminta sesuatu yang bukan haknya. Wa'dal banat, yang ketiga mengubur bayi hidup-hidup. Seperti di zaman jahiliyah dahulu, orang Arab kalau punya anak perempuan langsung wajahnya berubah dan langsung dibawa ke padang pasir dan dikubur hidup-hidup. Ada 2 kemungkinan, dibawa ke padang pasir langsung atau dibiarkan hidup sementara, kemudian setelah besar baru dikubur. Kemudian kila wa qal, banyak menukil tapi nggak di cross check benar apa tidak, langsung asal nge-share gitu ya. Ini juga terlarang. Kemudian kasratas su'al, banyak bertanya yang tidak manfaat. Kemudian juga yang terakhir ido'atal mal, itu membuang-buang harta tanpa ada manfaat di sana. Ini pembahasan yang kita bahas. Yang syahidnya di sini tentu saja ada uququl ummahat. Dan banyak hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW yang menyebutkan larangan haramnya memutus silaturahim. Kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Begitu juga hadis Abu Bakrah, yaitu Nufai bin Harith, yang mana Nabi SAW mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, apakah kalian mau aku
sebutkan dosa besar yang paling besar. Sampai 3 kali Nabi mengatakan demikian. Para sahabat mengatakan, qulna bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain. Wa kana muttaqiyan fajalasa faqala ala wa qalu zur wa syahadatu zur. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Muttafaqun alaihi. Ini banyak yang menjelaskan tentang masalah ini ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kemudahan untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah wafat. Ketika orang tua masih hidup, jangan sia-siakan. Karena itu adalah pintu surga bagi kita yang memiliki orang tua yang masih hidup. Ketika orang tua sudah wafat, begitu juga kita diperintahkan, dituntut untuk berbakti kepada mereka dengan cara banyak mendoakannya, dan juga kita berusaha untuk menyambung silaturahim dari kerabat orang tua yang mereka biasa menyambungnya, dan seterusnya. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik agar kita diberikan istiqomah di atas Islam, di atas iman sampai ajal menjemput, dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.